Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi Pak Yos. Monggo, silakan duduk. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan sehingga pada hari ini sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan, kita akan menyusun rencana pelayanan administrasi selaku jenengan di SMK Pilihan ini untuk tugas dan fungsinya sebagai tenaga kependidikan. Oke Pak Yos, Ya, Pak. tujuan yang ini akan jenengan capai. Kalau tujuan yang ingin saya capai itu sebenarnya baik. Saya berusaha meningkatkan kualitas layanan yang terkait tentang administrasi, biar tertib, tepat waktu, memberikan pelayanan kepada bapak dan ibu guru, siswa dan masyarakat secara baik. Oke, berarti tujuan untuk diskusi kita hari ini yaitu untuk meningkatkan layanan administrasi, baik itu yang berlaku pada guru, bagi peserta didik, murid-murid, terus bagi masyarakat supaya dalam memberikan pelayanan itu kita bisa patuh ngoten nggih. Oke, terima kasih. Nah, perubahan apa yang ingin panjenengan capai untuk mewujudkan daripada tujuan tersebut? Harapan saya, mungkin harapan dari semua. Dari semua, untuk pelayanan administrasi itu bisa tepat waktu, dalam arti tidak selalu tertunda dengan apa yang ada, misalkan dokumen lebih tertata, terus pelayanannya menjadi lebih efektif, dan masyarakat atau siswa atau guru merasa puas dengan pelayanannya ya selaku tenaga kependidikan gitu. Oke. Nah, selama ini yang panjenengan rasakan, yang panjenengan jalankan selama di ketenaga pendidikan dalam kepengurusan administrasi itu bagaimana kondisinya? Secara umum memang sudah baik, Pak. Tapi ada kendala, mungkin ada pekerjaan yang terlambat karena satu pengarsipan masih secara manual. Jadi kami berusaha agar semua dokumen itu diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Itu yang menjadi kendalanya. Penyebabnya apa kira-kira sampai terjadi seperti itu? Salah satunya pengorganisasian arsip, arsip A, B, dan seterusnya belum tertata secara tertata dengan rapi. Istilahnya skala prioritasnya belum ketemu. Di pekerjaan akhirnya kurang jelas. Terus juga menumpuk pekerjaan. Semakin tertumpuk. Nah, berarti itu berdampak. Kira-kira dampaknya apa? Dampaknya layanan administrasi akan menjadi terlambat. Ya, akhirnya mereka tidak puas. Siswa, guru, masyarakat yang membutuhkan mereka tidak puas karena keterlambatan dari pelayanan yang diberikan. Jadi ini pelayanan juga terlambat, efeknya tingkat kepuasan pelayanan daripada bapak ibu guru, peserta didik, terus dalam hal urusan kedinasan juga gitu. Oke. Upaya apa yang sudah bapak lakukan? Upaya yang saya lakukan berusaha untuk menyelesaikan pelayanan administrasi tersebut satu persatu. Kemudian saya akan membuat skala prioritas, mana yang lebih penting dulu, kemudian baru yang selanjutnya. Oke. Jadi terpaksa satu-satu dulu sesuai dengan apa yang menjadi skala prioritasnya, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan juga panggil. Oke. Menurut bapak, kekuatan yang dimiliki dari bapak sendiri untuk mendukung daripada perubahan itu apa? Pengalaman saya selama di bidang administrasian, saya yakin saya memahami secara baik. Namun dalam bekerja nanti saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi tentang kemauan saya sebagai tim administrasi untuk lebih belajar lagi, terutama dalam hal ini digitalisasi pengarsipan. Oke, karena tidak mau sekarang tidak adalah eranya digitalisasi gitu kan. Oke. Berdasarkan kondisi tersebut, strategi apa yang panjenengan lakukan atau terapkan? Yang sudah saya lakukan kemarin itu membuat jadwal skala prioritas. Terus menggunakan checklist tentang apa yang sudah dan yang belum saya lakukan, serta mulai menggunakan arsip secara digital. Jadi nanti biar semua data bisa tersimpan secara rapi, secara tersusun rapi. Jadi ini kita sesuatu saat membutuhkan itu tinggal mengambil. Mengenai strategi tersebut perlu bapak jalankan.
Eh, menurut pandangan saya, kalau kearsipan itu ditata secara rapi, semuanya akan jadi mudah. Mudah, nggih. Semuanya akan terus mengurangi pekerjaan yang menumpuk, terus pelayanan kepada yang membutuhkan akan semakin cepat. Semakin cepat. Sacet lah istilahnya. Oke, baik. Pertama Pak, untuk mewujudkan strategi tersebut, Saya akan berusaha membuat format, Pak. Format yang berkaitan dengan keadministrasian, baik itu yang secara checklist manual ataupun yang digital. digitalisasi itu strategi yang luar biasa itu ya, untuk bisa menjembatani, untuk bisa kita mengurangi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Terus kapan rencana tersebut akan diterapkan atau dilaksanakan? Rencana saya minggu ini akan segera saya realisasikan, akan saya terapkan. Oke, baik. Karena arsip ini sangat penting. Setiap waktu pasti dibutuhkan. Pasti dibuktikan setiap misalkan dalam hitungan detik barangkali gitu ya Pak ya, kita tidak tahu ya kapan itu dibuktikan. Yang penting itu adalah bahwa arsip itu sudah terdokumentasikan Dengan rapi. oke. Bagaimana Bapak memastikan bahwa rencana yang planning yang telah panjenengan susun itu dapat berhasil? Setiap hari mungkin saya perlu melakukan evaluasi. Ada checklist pekerjaan yang sudah terselesaikan ya, atau yang belum, terus mungkin pekerjaan yang akan datang nanti akan saya kontrol melalui checklist. Checklist, oke. Jadi dari checklist itu kita bisa mengetahui ya, mana yang belum, mana yang akan terlaksana, yang sudah dan sebagainya. Kita mempunyai skala prioritas tadi ya Pak ya. Iya. Oke. Sebagai kepala sekolah Bapak, dukungan apa yang bisa dapat saya berikan kepada panjenengan? Saya mohon kepada Bapak untuk selalu memonitoring pekerjaan dari yang saya lakukan. Kemudian memberikan masukan, mana yang mungkin lebih baik, terus bagaimana memberikan layanan administrasi secara cepat dan memuaskan. Dan saya yakin dengan apa ya tujuan-tujuan daripada panjenengan selaku pemegang daripada tenaga pendidikan di SMK Pemilihan ini memberikan kontribusi yang semakin tertata, semakin maju untuk kedepannya dan memberikan kualitas pelayanan di SMK Pemilihan. Bagaimana Pak Yus perasaannya setelah kita berdiskusi pada kesempatan pagi hari ini? Ya, alhamdulillah semua unek-unek masalah paling tidak sudah ada yang mendengarkan dan dapat solusi apa yang saya mau. Oke. Terima kasih Pak Wadioso, saya mengapresiasi pada komitmen panjenengan. Semoga apa yang telah kita rencanakan, yang telah panjenengan susun itu kedepannya dapat berjalan dengan baik. Tentunya akan semakin membawa dampak pada perubahan di SMK Pembuahan, terutama di dalam pelayanan segi administrasi. Oke, terima kasih sekali Pak Yos atas rawuhipun. Siap Pak, saya akan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dengan Terima baik. kasih. Oke. Ya, permisi dulu Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Nur, Iya, selamat mohon pagi izin juga, waktunya. monggo silakan. Terima kasih Pak. Bagaimana Bu Nur kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah Pak, hari ini saya kabarnya baik. Oke, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Nur yang telah meluangkan waktu untuk hari ini sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan. Pada hari ini kita akan berdiskusi menyusun perencanaan pembelajaran sekaligus mencari solusi atas apa yang panjenengan hadapi di kelas. Nah, Ibu Bu Nur, menurut Ibu hasil apa yang ingin dicapai pada percakapan kita untuk hari ini? Oke, baik, terima kasih Bapak. Saya ingin memiliki perencanaan pembelajaran yang lebih baik lagi Bapak. Kemudian murid-murid lebih antusias lagi dan minat belajarnya lebih tinggi lagi dan lebih terlibat muridnya dalam proses pembelajaran di kelas saya Bapak. Mohon bimbingannya Bapak. Oke, terima kasih Bu Nur. Jadi permasalahan yang panjenengan hadapi itu adalah suasana di kelas, ya. Kurang aktifnya murid-murid kita selama pembelajaran mengikuti pembelajaran di kelas panjenengan. Ngoten nggih Bu. Oke. Tujuan apa yang ingin panjenengan capai berkenaan dengan hal tersebut? Oke, baik. Untuk tujuannya saya ingin murid-murid itu lebih berani lagi dalam bertanya, kemudian aktif berdiskusi,
kemudian berani menyampaikan pendapat di dalam kelas, kemudian ada sikap kolaborasi dan kerjasama baik antar rekan sejawat maupun guru di dalam setiap pembelajaran di kelas, Kak. Nah itu bagaimana? Iya, tujuan yang sangat luar biasa dalam pembelajaran di kelas memang seperti itu ya Bu ya. Berarti yang ingin panjenengan, tujuan daripada panjenengan ini adalah supaya murid-murid berani untuk mengungkapkan pendapat, berani bertanya, aktif dalam berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta terbentuknya kolaborasi antara satu dengan yang lain selama dalam proses pembelajaran. Ngoten Bu nggih? Nggih, harus Bapak mohon arahnya. Dari tujuan yang panjenengan sampaikan, bagaimana kondisi pembelajaran yang selama ini panjenengan alami? Baik, untuk kondisi pembelajaran yang selama ini saya alami di Bapak Nggih, itu nggih. cenderung murid-murid masih pasif, Pak. Kemudian banyak yang diam, kemudian ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Mungkin cenderung saya itu sering kebanyakan ceramahnya Bapak itu bagaimana nggih biar lebih baik lagi. Oke, berarti murid-murid itu cenderung diam, yang aktif malah justru gurunya gitu guys. Padahal yang kita harapkan itu pembelajaran yang aktif berpusat pada murid ngoten nggih. Menurut panjenengan yang menyebabkan kondisi suasana kelas seperti itu menapa Bu? Baik Bapak, untuk penyebabnya menurut saya itu aktivitas pembelajaran yang saya gunakan itu masih kurang variatif, kemudian belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi baik penggunaan PPT dalam materi saya itu kemungkinan masih itu Bapak. Kemudian masih didominasi metode ceramah sehingga peserta didik atau murid-murid di kelas itu cenderung banyak yang bosan Pak. Bosan. Oke, ngoten nggih. Memang ya, kalau kita tidak pintar-pintar meng-up diri kita, cenderung itu mereka itu tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan ngoten Bu. Salah satunya panjenengan belum memanfaatkan teknologi secara menyeluruh, masih menggunakan metode ceramah. Mungkin apa di sela-sela itu kita selipkan dengan kita tampilkan PPT dan sebagainya ngoten Bu. Upaya yang sudah dilakukan selama ini? Baik, untuk upaya yang saya laksanakan itu saya pernah mencoba mengadakan sesi tanya jawab di kelas. Tetapi hasilnya itu masih belum maksimal Bapak, karena hanya beberapa murid yang mau merespon saya. Kemudian ada murid cenderung abai dan cenderung kurang memperhatikan. Ya, Bapak, itu. Jadi yang sudah dilakukan Ibu selama melakukan pembelajaran di dalam kelas itu sudah mengupayakan tanya jawab. Tapi tanya jawab itu hanya murid-murid, beberapa murid itu yang berperan aktif, yang lainnya itu cenderung diam. Lah gini Bu, kekuatan apa yang panjenengan miliki untuk memperbaiki suasana yang seperti ini? Untuk kekuatan yang saya miliki, ini mungkin telah saya sendiri ya Pak. Yang pertama itu hubungan saya dengan murid itu alhamdulillah lumayan dekat Bapak, bisa alhamdulillah bisa membaur. Bisa membaur baras. Kemudian yang kedua itu untuk materi, alhamdulillahnya cukup menguasai karena linear dengan mata pelajaran saya. Perbankan syariah Bu, layanan perbankan syariah. Jadi linear itu lumayan jadi nilai lebih. Kemudian saya juga terbuka untuk upgrade diri, terbuka dengan strategi pembelajaran terbaru yang banyak perubahan dan perbaikan. Mohon arahannya Bapak. Dari segi penguasaan materi sudah panjenengan kuasai karena secara basic panjenengan dengan linear yaitu dengan mata pelajaran layanan perbankan syariah, terus lagi hubungan antara panjenengan dengan murid itu sudah terbangun. Itu sebetulnya itu sudah merupakan nilai tambah bagi kita, bagi panjenengan selama melakukan proses pembelajaran di kelas. Ngoten nggih. Terus hal lain yang ingin ditingkatkan untuk supaya
keaktifan peserta didik atau murid kita itu meningkat lagi. Oke Bapak, untuk hal ini saya itu ingin meningkatkan pembelajaran, menerapkan sistem diskusi kelompok agar terjalin kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik lagi. Kemudian pembangunan proyek sederhana, studi kasus, rencananya seperti itu Pak. Mungkin agar murid-murid ada agak lebih tertarik dan interaktif. Rencananya itu bagaimana gitu? Jadi menggunakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu kan memang ada kolaborasi dalam satu kelompok. Mungkin satu kelompok satu itu merespon kelompok yang lain. Jadi ini kita upayakan tidak diam gitu Bu. Oh, bagus sekali itu. Terus ada lagi studi kasus. Ya, gitu studi kasus studi kasus bagus itu ya Bu. Selanjutnya ada proyek juga. Ada proyek sederhana, nanti melakukan penelitian sederhana untuk teman-teman di SMK. Nanti biar kolaborasi dengan lingkungan sekitar Bapak. Itu harapannya. Berarti itu adalah sebuah strategi untuk kita dapat membangun keaktifan peserta didik di dalam kelas sesuai dengan mapel panjenengan ya selama di kelas niku ngoten. Terus langkah pertama Bu untuk melakukan strategi tersebut napa? Untuk baik Bapak, untuk langkah pertama mungkin saya akan menyusun modul ajar atau semacam perangkat pembelajaran disesuaikan dengan peraturan terbaru. Kemudian membuat lembar kerja murid yang lebih menarik lagi Pak. Biar mereka itu tidak jenuh ya Bu. Kita disodori cuma gini sama itu Pak, rencananya mau mencari pertanyaan pemantik biar mereka itu dekat dengan lingkungan sekitar, biar tahu manfaatnya untuk apa dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian menyiapkan lagi semacam proyek sederhana yang sesuai dengan materi tersebut. Nah, itu rencananya seperti itu. Wah, luar biasa sekali Bu Nur ya. Pertama, modul ajar itu kan menjadi pegangan bagi kita ya selama kita melakukan pembelajaran di kelas. Kalau kita sudah menyusun modul ajar dengan sedemikian dengan pembelajaran mendalam tentunya terus lagi ditambah dengan lembar kerja siswa yang lebih bervariatif, tentunya itu mereka tidak jenuh dalam semakin tertarik Terus selanjutnya tadi ada pertanyaan pematik, ini bagus sekali karena dengan pematik tepat itu membangun respon mereka untuk menggali daripada potensi mereka gitu. Salah satunya tadi juga ada menyiapkan proyek. Bagus sekali. Terus kapan ini rencana mau dilaksanakan Bu Nur? Pak Bri, ini rencananya ini sudah luar biasa loh. Dari tadi itu sudah luar biasa. Kita tinggal mengeksekusi. Kapan kira-kira mau melaksanakan? Insya Allah untuk pelaksanaannya, karena memang untuk menyiapkannya itu butuh beberapa waktu, kemungkinan insya Allah minggu depan Bapak akan segera saya laksanakan dan saya terapkan di dalam pembelajaran saya di kelas. Kemudian biar bisa mencari solusi lebih baik lagi. Bagaimana Ibu untuk bisa memastikan rencana tersebut benar-benar terlaksana? Oke Bapak, saya akan membuat semacam lembar observasi, kemudian menerapkan sesuai rencana yang sudah saya buat tadi dalam perangkat pembelajaran. Kemudian saya juga harus membuat refleksi dan tindak lanjut agar ada peningkatan, kita tahu apakah meningkat, apakah masih sama atau apakah seperti itu Bapak. Bagus sekali yang saya tangkap itu refleksi itu perlu sekali Mbak. Perlu sekali ya, ini yang saya sedang laksanakan itu refleksi karena dengan refleksi kan kita mengetahui sebagaimana daripada peserta didik, kesiapan peserta didik sendiri, kesiapan kita sendiri, hasil dari peserta didik itu bagaimana, hasil dari pembelajaran kita yang kita lakukan itu bagaimana. Kan ya benar, sekali ini. Lah mungkin
bagaimana itu untuk mengetahui daripada strategi yang telah panjenengan itu jalankan itu berhasil. Oke Bapak. Untuk langkah saya agar bisa mengetahui strategi itu berhasil atau belum berhasil, itu yang pertama saya akan melakukan pengamatan kepada murid. Apakah ada peningkatan jumlah murid yang mau bertanya tadi aktif ya. dan mau berkolaborasi, mau menyampaikan pendapat, serta mampu menyelesaikan tugas baik dari proyek, studi kasus itu dengan baik atau tidak. Kemungkinan langkah pertama saya seperti itu Bapak. Betul sekali. Ya, luar biasa. Ya. Artinya kan kita bisa melihat ya Bu, dari yang sebelum kita berdiskusi seperti ini kan keadaan kelas seperti itu. Iya. Dia merasa tidak bosan. Nah, mungkin dari strategi yang telah kita susun, solusi yang telah kita kesepakati bersama, ini dalam kelas ini kita lihat nonton nggih. Seberapa daripada animo murid-murid kita dalam mengikuti pembelajaran, terutama dalam keaktifannya. Nonton nggih. Mohon bimbingannya Pak nanti. Oke, luar biasa ini. Nah, ini dukungan apa kepada panjenengan saya selaku kepala sekolah? Baik Bapak, terima kasih untuk dukungan Bapak yang selama ini diberikan kesempatan untuk membersamai murid-murid. Dalam hal ini saya harapkan Bapak itu dapat mengobservasi pembelajaran saya di dalam kelas. Kemudian panjenengan saya mohon bisa memberikan masukan untuk perbaikan saya ke depannya nanti bagaimana. Kemudian agar dari hal tersebut itu bisa Bapak mampu terwujudnya perubahan pembelajaran yang lebih variatif, kemudian bisa membangun antusias suasana kelas yang lebih baik lagi. Namun arahannya Bapak dan pendampingannya serta dukungan dan doanya. Oke, terima kasih Bu Nur. Dengan senang hati nggih, saya akan menjadwalkan untuk observasi di kelas panjenengan sehingga perubahan suasana pembelajaran yang ada di kelas itu benar-benar sesuai dengan kriteria dan tujuan panjenengan, yaitu membangun keaktifan pembelajaran di kelas. Nah, terima kasih Bu Nur, kita sudah berdiskusi untuk hari ini. Ya, semoga langkah-langkah panjenengan yang terkandung dengan itu diberikan kemudahan dan sedapat mungkin itu saya melakukan pendampingan terhadap pembelajaran panjenengan sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut itu tercapai. Bagaimana Bu Nur perasaannya setelah kita ngobrol bersama? Setelah diskusi ini saya jadi bisa muhasabah diri Pak. Yang pertama terkait metode pembelajaran saya yang masih di ceramah cenderung pasti murid-muridnya. Jadi dengan hal ini itu terbuka kembali wawasan keilmuan terkait melakukan tindakan di dalam kelas. Dan saya berkomitmen untuk menerapkan pembelajaran yang lebih aktif lagi, lebih variatif, kemudian pemanfaatan teknologi yang lebih baik lagi, kemudian melakukan refleksi dan tindak lanjut dan terbuka dengan perubahan yang baru dalam pembelajaran supaya pembelajaran kita tercipta sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih sekali Bu Nur atas percakapan dan diskusi kita pada hari ini dengan maksud dan tujuan semoga kita dapat selalu lebih baik dalam melakukan pembelajaran di kelas. Bapak Ibu, terima kasih rawuhipun. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Kami tunggu saran dan masukannya ketika nanti di pembelajaran di kelas Bapak. Terima kasih Bu Nur. Saya izin pamit undur diri dulu Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nur.